Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Zhang Wusan, Kepala Sekolah Pengadilan Setan Potroh. Guru 9 Dewa Pemurnian yang sesungguhnya. Di Laut Tanpa Batas, Zhang Wuxian sudah dapat dianggap sebagai sosok yang kuat dan dominan, mengesampingkan keberadaan lama dan antik yang tersembunyi dari dunia. Bahkan di seluruh domain dewa, dia masih merupakan sosok raksasa yang berdiri di puncak dunia. Aula terang benderang. Ekspresi semua tokoh besar itu tidak percaya. Tetua ketiga, Mo Yu, dan tuan dari Balai Harta Karun tersembunyi, Liu Shangfei, semuanya ada di antara mereka. Tentu saja, ada juga Luo Yunxiu, putra Penatua Agung. Seluk-beluk masalah ini, Luo Yunxiu, Mo Yu dan yang lainnya sudah menjelaskan semuanya. Tidak ada yang menyalahkan Luo Yunxiu karena tidak kompeten dan tidak berguna. Karena lawannya adalah Su Yi. Legenda tak tertandingi yang membuat mereka menjadi orang-orang besar tidak berani meremehkan hati. Hanya dalam satu pertempuran, kita kehilangan 2 Master Dewa dan lebih dari 30 dewa. Harga seperti itu terlalu berat. Seseorang menghela nafas. Bahkan di antara para raksasa teratas, jumlah Master Dewa sangat terbatas. Hilangnya 2 guru ilahi sudah merupakan kerugian besar bagi kekuatan raksasa manapun. Jangan lupa bahwa dalam pertempuran di Gunung Ningkong, 39 Master Dewa Alkimia tewas. Dalam pertempuran di Kuil Yunji, seluruh sekte musnah. Seorang lelaki tua mendaftar beberapa pencapaian Su Yi, dan berkata dengan ekspresi rumit, sebagai perbandingan, kerugian kita hampir tidak bisa ditanggung. Semua orang berdiskusi sebentar. Guru, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Banyak orang memandang Zhang Wuxian, kepala sekolah. Dahulu kala, di Laut Tanpa Batas, meskipun ada banyak keberadaan seperti tuan yang mengancam satu sisi, di antara mereka Yi Daoxuan, pemilik Pulau Qixia, adalah yang paling dihormati. Zhang Wuxian berkata perlahan, pada saat itu, pemilik Pulau Qixia adalah penguasa Laut Tanpa Batas nomor 1 yang tak terbantahkan, tapi waktu telah berubah. Mata Zhang Wuxian dalam, Laut Tanpa Batas ini juga berbeda dari masa lalu, bahkan jika Su Yi ini adalah reinkarnasi dari penguasa Pulau Qixia, akan sulit untuk mendominasi pasang surut di Laut Tanpa Batas. Semua orang bersorak dan berkata mungkinkah kepala sekolah punya cara untuk menghadapinya. Zhang Wuxian sedikit tersenyum dan berkata apakah Anda masih ingat, Qixia Daohui, yang diprakarsai oleh Kuil Tianlan, beberapa tahun yang lalu. Semua orang secara alami tahu, tetapi detail spesifik dari pertemuan Taois ini belum diselesaikan dan penuh dengan misteri. Pertemuan Taois ini sebenarnya adalah sebuah umpan. Zhang Wuxian berkata, tujuannya adalah untuk memikat Su Yi agar datang ke Laut Tanpa Batas. Alasan mengapa tidak ada perincian khusus untuk pertemuan Taois ini, atau kapan akan diadakan, adalah karena kita tidak tahu persis kapan Su Yi akan datang ke Laut Tanpa Batas. Namun, kita semua yakin bahwa selama Su Yi mendengar berita tentang Asosiasi Qixia Tao, dia pasti akan mengambil umpannya. Bagaimanapun, dia dulunya adalah pemilik Pulau Qixia. Mendengar ini, semua orang tercengang. Jadi, kali ini, raksasa teratas di Laut Tanpa Batas itu akan bergabung dengan pengadilan iblis potroh kita untuk berurusan dengan Su Yi. Seseorang tidak bisa tidak menantikannya. Tidak. Zhang Wuxian berkata, jangan lupakan pertempuran Gunung Ningkong, berapa banyak keberadaan teroris yang berpartisipasi di dalamnya pada saat itu, tetapi pada akhirnya mereka tidak kembali. Semua orang terkejut. Zhang Wuxian tersenyum dan berkata, apakah Anda lupa bahwa dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi banyak perubahan drastis di kedalaman laut yang tak terbatas? Penatua ketiga, ekspresi Mo Yu berubah, dan dia berkata, apa maksud kepala sekolah, bahwa dia ingin menggunakan kekuatan area terlarang ruang waktu itu untuk berurusan dengan Su Yi? Dalam beberapa tahun terakhir, 3 tanah terlarang seperti tabu dalam ruang dan waktu telah muncul di kedalaman Laut Tanpa Batas, yang sangat menakutkan dan berbahaya. Ada eksistensi tingkat dewa yang pergi menjelajah, dan mereka semua mati tanpa kecuali. Sejak saat itu juga rumor tentang 3 tanah terlarang ruang dan waktu, menyebar ke seluruh Laut Tanpa Batas, menciptakan keributan. Salah.
Zhang Wuxian berkata, bukan kami yang meminjam kekuatan dari 3 tanah terlarang ruang waktu itu, tetapi dalang di belakang layar dari Asosiasi Qixia Tao ini, yang aslinya adalah orang dari 3 tanah terlarang ruang waktu itu. Dan pasukan kita yang didistribusikan di lautan tak terbatas tidak lebih dari membantu 3 area terlarang ruang waktu. Saat kita benar-benar menyerang Suyi, kita hanya perlu menonton dari pinggir, dan kita pasti tidak akan terpengaruh. Lagi pula, Zhang Wuxian tidak bisa menahan senyum di alisnya. Apa pendapat kalian tentang rencana ini? Semua orang tersentak, terkejut dengan cerita orang dalam seperti itu. Ya, bahkan orang-orang besar seperti mereka baru sekarang tahu bahwa di balik layar, pertemuan Taoist Qixia itu ada rahasia yang tersembunyi. Semuanya, tunggu dan tonton saja pertunjukannya. Zhang Wuxian berkata, ketika Kijang dan Kerang bersaing, nelayan akan diuntungkan. Lalu mungkin kita masih bisa mendapat untung besar. Suasana hati semua orang naik turun, memikirkan masalah ini. Luo Yunxiu tidak bisa membantu tetapi berkata, Guru, bahkan jika kita hanya mendirikan biro dan tidak terlibat, begitu Sui melihatnya, bagaimana dia bisa menyelamatkan kita? Beberapa kata tampak sangat tiba-tiba. Zhang Wuxian melirik Luo Yunxiu, ada pro dan kontra untuk semuanya, dan saya telah mempertimbangkan semua ini. Implikasinya, jangan khawatir, nak. Tapi Luo Yunxiu berkata pada dirinya sendiri jangan pedulikan hal lain, katakan saja Suyi ada di kota bintang 7 sekarang, jika dia datang untuk membunuhnya, bagaimana kita harus menghadapinya? Kelopak mata semua orang melonjak. Dan itulah yang mereka khawatirkan. Selama bertahun-tahun, mereka secara bertahap mengetahui watak Suyi, mengetahui bahwa jika putra ini tidak bergerak, dia harus siap, dan tidak pernah berperang dalam pertempuran yang tidak pasti. Ini juga berarti bahwa begitu Suyi datang untuk membunuhnya, dia harus bersiap dengan baik dan tidak takut dengan ancaman pengadilan setan pot roh mereka. Jangan khawatir, ketika Patriark pensiun dari dunia, dia meninggalkan 3 tip untuk situasi ini. Zhang Wuxian berkata dengan acuh tak acuh, selain itu, Patriark secara khusus menginstruksikan bahwa jika suatu hari terjadi peristiwa besar yang membahayakan hidup dan mati sekte, Anda hanya perlu membuka salah satu kit. Mata semua orang cerah. Patriark mereka adalah Raja Iblis Bangau Emas. Meskipun Suyi saat ini berada di kota bintang 7, dia jauh dari mengancam kita, tetapi asosiasi Tao Qixia akan segera dimulai, dan pembunuhan terhadap Suyi akan dilakukan. Pada kesempatan ini, menurut saya, kita harus membukanya ide bagus untuk melihatnya. Seseorang melamar. Segera, orang lain bergabung satu demi satu, ingin melihat apakah ada backhand yang tersembunyi di kit yang ditinggalkan oleh leluhur setan Bangau Emas. Zhang Wuxian merenung sejenak, lalu setuju. Ketika berurusan dengan Suyi, seseorang tidak bisa terlalu berhati-hati. Selain itu, Zhang Wuxian juga sangat penasaran. Segera, dia mengeluarkan kit, dan mata semua orang tertarik. Zhang Wuxian membuat formula dengan telapak tangan dan jarinya, melepaskan segel rahasia pada kit, dan mengeluarkan slip giok darinya. Ketika dia melihat isi dari batu giok itu, Zhang Wuxian tidak bisa menahan keterkejutannya. Isinya sangat sederhana, hanya satu kalimat. Jika ada musuh besar lainnya yang datang ke pintu, Anda dapat meminta bantuan dari Buddha Lentera di Lingshan, Sitian. Jika tubuh reinkarnasi Yi Daoxuan datang untuk membunuhnya dan segera menyerah, dia mungkin harus membayar sejumlah harga, tetapi sekte itu pasti akan dipertahankan. Ingat, jangan melawannya. Zhang Wuxian terdiam. Ekspresinya mendung dan tidak pasti. Dia bahkan tidak berpikir bahwa trik pertama yang ditinggalkan oleh sang patriark adalah mengakui kekalahan atas inisiatifnya sendiri. Setelah beberapa saat, dia melihat sekeliling pada semua orang yang hadir, dan berkata, isi kit pertama ini agak mengejutkan, jadi saya memutuskan untuk melihat kit kedua. Mengatakan itu, mengabaikan ekspresi heran semua orang, Zhang Wuxian membuka kit kedua. Di antaranya masih berupa slip giok, dan isi dari slip giok tersebut sangat sederhana. Dapat dilihat bahwa reinkarnasi Yi Daoxuan pasti telah datang ke pintu, jika tidak, kamu tidak akan pernah membuka tas kedua ini. Melihat ini, ekspresi Zhang Wuxian membeku, dan dia merasa sedikit bersalah,
dia selalu merasa bahwa patriark menatapnya secara diam-diam, seolah-olah dia dapat mendeteksi pikirannya. Dia kemudian melihat ke bawah. Aku tahu kengerian Yi Daoxuan lebih baik darimu. Ketika dia datang untuk membalas dendam, dia pasti akan datang untukku. Aku yakin kamu tidak akan mau membiarkanmu menyerah, apalagi jika dia membuat tuntutan yang berlebihan, kamu ditakdirkan untuk tidak bisa setuju. Kalau begitu menyerah dulu, baru bernegosiasi. Jika dia menolak untuk melepaskan, serahkan tas ketiga padanya, dan dia akan berhenti mempermalukanmu. Ingat, sebelum itu, kit ketiga tidak boleh dibuka, apalagi diserahkan ke Yi Daoxuan. Jika kamu berani melanggarnya, ketika aku kembali, aku akan membersihkan rumah dan menghukummu dengan keras. Setelah menonton, ekspresi Zhang Wuxian berkedip beberapa saat. Semua orang sangat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kepala sekolah, backhand macam apa yang ditinggalkan patriark? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Zhang Wuxian menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan tenang, yang bisa saya katakan adalah bahwa jika Su Yi itu benar-benar membunuh sekte itu, dengan perlengkapan yang ditinggalkan oleh patriark, dia pasti akan membantu kita menghindari bahaya. Segera, semua orang ditentukan. Tetapi Liu Sangfei tidak dapat membantu tetapi berkata guru, sekarang Su Yi berada di kota bintang 7, dia tidak hanya membunuh banyak murid kita, tetapi juga merampas nektar ajaib warna-warni kita, haruskah kita membiarkannya pergi? Zhang Wuxian terdiam sesaat, mengertakkan gigi dan berkata jangan khawatir, ketika Qixia Daohui dipentaskan, biarkan dia bertarung sampai mati dengan orang-orang kuat dari 3 area terlarang ruang waktu. Keputusan ini tidak diragukan lagi memalukan. Tapi Zhang Wuxian tidak berani main-main, dan dia tidak berani tidak mendengarkan kata-kata patriark. Selanjutnya, gunakan kekuatan kita untuk menyebarkan berita kemunculan Su Yi di lautan tak terbatas. Zhang Wuxian mengeluarkan perintah, angkat angin dan hujan terlebih dahulu, dan kita tidak perlu mengambil tindakan setelahnya, maka Su Yi ditakdirkan untuk menghadapi bencana. Kota Bintang 7. Di penginapan. Malam yang sama. Su Yi sedang mendengarkan berita dari Madame Mei, Taoist Tunkong, dan dewa-dewa kuno lainnya. Harus dikatakan bahwa Laut Tanpa Batas saat ini berbeda dari Laut Tanpa Batas dalam ingatannya dalam banyak hal. Banyak kekuatan kultivasi baru telah muncul, dan beberapa kekuatan telah menghilang. Tidak ada yang perlu dikatakan, dunia berubah, laut berubah, apakah itu manusia atau benda, tidak ada yang abadi. Ada 2 hal yang sangat menarik perhatian Su Yi. Pertama, ada 3 tempat terlarang ruang dan waktu yang lebih misterius dan menakutkan di kedalaman Laut Tanpa Batas. Kedua, Pulau Qixia, yang telah lama menjadi reruntuhan, diambil alih oleh Kuil Tianlan, raksasa teratas di Laut Tanpa Batas. Saat berbicara tentang Kuil Tianlan, satu hal yang dibicarakan Ni Mei tiba-tiba menarik perhatian Su Yi. Nyonya Mei mengatakan bahwa asosiasi Qixia Tao, yang telah beredar luas di Laut Tanpa Batas dalam beberapa tahun terakhir diprakarsai oleh kepala sekolah Kuil Tianlan. Namun sampai hari ini, tidak ada yang tahu kapan pertemuan Tao Qixia ini akan diadakan dan apa yang akan dilakukan. Namun, Nyonya Mei mengetahui bahwa alasan mengapa Kuil Tianlan merencanakan pameran Taoist Qixia ini kemungkinan besar berasal dari instruksi Tanah Terlarang King. Tanah Terlarang King, salah satu dari 3 tanah terlarang ruang waktu yang muncul di kedalaman Laut Tanpa Batas. 2 area terlarang ruang waktu lainnya adalah area terlarang bagi serigala serakah dan area terlarang bagi ular. Setelah mendengar ini, Su Yi sedikit mengernyit, dan langsung bertanya. Sayang sekali Bu Mei tidak tahu apakah rahasia ini benar atau tidak. Namun, menurut apa yang dia katakan, dalam beberapa tahun terakhir, Kuil Tianlan telah mengirim tokoh-tokoh penting ke Tanah Terlarang Burung Gereja Biru berkali-kali. Yang bisa disimpulkan adalah pasti ada hubungan yang erat antara Kuil Tianlan dan Tanah Terlarang King. Jika itu masalahnya, pertemuan Taoist Qixia yang sudah lama tidak dapat diadakan mungkin memang ada hubungannya dengan Tanah Terlarang King. Su Yi merenung. Tanah ruang dan waktu terlarang bukanlah milik dunia saat ini, atau berasal dari masa lalu, atau berasal dari masa depan.
Area terlarang ruang waktu seperti titik jangkar, koordinat dan saluran untuk berkomunikasi dengan ruang dan waktu asing. Ketika zaman mitologi gelap datang, keberadaan ruang dan waktu asing yang kuat dapat membunuh dunia saat ini melalui ruang dan waktu terlarang. Suyi pernah melihatnya sebelumnya. Misalnya, di kedalaman, Gunung Tandustiane, di benua Vulkan Selatan, ada 3 tanah terlarang dalam ruang dan waktu. Di salah satu kuil Tao, Suyi juga melihat 2 harta tabu, Lentera Wutian dan Jam Dunia Pemurnian, dan berbicara dengan pemilik kedua harta ini. Itu adalah orang kuat di ruang dan waktu asing yang menyebut dirinya Hong Taiyu dan kekuatannya tak terduga. Selain itu, di bagian bawah Gua Darah Hua Dao, di Gua Setan Eksorsisme, juga terdapat area terlarang ruang waktu. Ketika Suyi pergi untuk menyelamatkan pohon teh tua, Buyehou, dan leluhur iblis Lohu, dia menghadapi seorang pemuda berjubah Konfusianisme dari era 5 Kaisar, yang mengaku sebagai Kaisar Tianji. Suyi masih ingat bahwa nama belakang pihak lain adalah Taisu, dan nama tunggalnya adalah Gong, dan kekuatannya juga tak terduga. Luo Huyaozu, seorang guru dewa di puncak 9 penyempurnaan, tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan yang lain berpesta. Ini hanyalah tempat terlarang dalam ruang dan waktu yang muncul satu demi satu di benua Vulkan Selatan. Suyi yakin bahwa pasti ada orang lain di 3 benua ilahi lainnya dari wilayah ilahi. Sama seperti datang ke laut tanpa batas kali ini, siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah sekian lama, 3 tanah terlarang ruang waktu King, serigala serakah, dan ular Teng akan muncul satu demi satu di kedalaman wilayah laut ini. Tuan Fuyu, apakah Anda sudah curiga bahwa pertemuan Qixia Tao ini ditujukan untuk Anda? Nyonya Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Pasti begitu. Suyi menyesap anggur, satu-satunya hal yang mengejutkanku adalah aku tidak berharap kuil Tianlan menjadi yang pertama berdiri dan memprakarsai apa yang disebut Qixia Daoist Fair ini. Lagi pula, jejak kesedihan muncul di alisnya. Patriark kuil Tianlan bernama Tianlan Sengjun, dan dia adalah salah satu dari 8 teman Yi Daoxuan sebelum kematiannya. Tapi yang jelas, benda tua ini juga berkhianat. Bukannya Yi Daoxuan buruk dalam menjadi laki-laki. Tapi terlalu sedikit orang seperti Yan Qizhen di dunia ini. Orang-orang seperti Jin He Demon Lord, Shen Ning Demon Lord, dan Jin Yuanzi adalah mayoritas. Lagi pula, saat itu, Yi Daoxuan dianggap sebagai musuh oleh makhluk tingkat master di domain dewa, siapa yang tidak khawatir terlibat. Berapa banyak orang yang berani membalas Yi Daoxuan? Sifat manusia selalu mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Suyi berkata, mulai sekarang, keduanya tidak akan berutang satu sama lain, dan kamu dapat menemukan jalanmu sendiri sebanyak yang kamu mau. Semua dewa kuno memiliki ekspresi yang berbeda. Beberapa jelas lega dan menunjukkan rasa terima kasih. Yang lain ragu-ragu. Segera, beberapa dewa kuno pergi satu demi satu, dan akhirnya hanya Ni Mei, Tun Kong Taoist dan Bon Old Demon yang tersisa. Kenapa kamu tidak pergi? Suyi bertanya. Mereka pergi karena khawatir terlibat dengan Anda, tuanku, dan terlibat. Nyonya Mei berkata, dan kami tidak takut. Taoist Tun Kong dan Old Bon Demon juga mengangguk. Lalu kamu ingin tinggal? Suyi sedikit terkejut. Nyonya Mei berkata dengan hormat, saya sudah memikirkannya sejak lama. Saya hanya ingin mengikuti orang dewasa untuk melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah ditolak oleh orang dewasa. Suyi tertawa dan berkata, tapi aku khawatir kamu akan diganggu olehku. Nyonya Mei buru-buru berkata, tuanku, jangan khawatir, kami sudah menjadi hantu yang kesepian, bahkan jika kami mati untuk tuanmu, kami tidak akan mengeluh. Suyi merenung sejenak, dan berkata, lupakan itu, saya akan memberi Anda kesempatan dan segera berangkat pergi ke benua Vulkan Selatan dan temukan tukang reparasi pedang bernama Mu Bai. Jangan ganggu latihannya, dan jangan biarkan mereka mengetahui keberadaan Anda. Tetaplah di sisinya secara rahasia. Ketika pertempuran Dao, di zaman mitologi kegelapan berakhir, aku akan memberimu banyak uang. Meskipun Nyonya Mei dan ketiganya adalah dewa dan kejahatan, setiap tindakan mereka lebih menakutkan daripada dewa biasa.
Meminta mereka untuk diam-diam melindungi Mubai bersama jelas berlebihan. Tapi Sui juga tidak bisa menahannya. Musuhnya jauh dari kekejian Nyonya Mei, jika dibiarkan bekerja di sisinya, mereka hanya akan dirugikan. Setelah dipikir-pikir, Sui hanya bisa membuat pengaturan seperti itu. Itu tidak hanya melindungi Mubai, tetapi juga mencegah kejahatan kuno ini terlibat dalam badai. Untuk pengaturan seperti itu, Nyonya Mei dan yang lainnya tidak memiliki keluhan dan setuju tanpa ragu. Berangkat untuk pergi malam itu. Sui datang ke laut tanpa batas. Berita ini menyebar melintasi lautan tanpa batas seperti badai dalam semalam, menyebabkan kegemparan. Yang pertama mendapat berita adalah Kuil Tianlan, raksasa teratas di laut tanpa batas. Pengadilan leluhur Kuil Tianlan terletak di dunia gua rahasia yang dibuka di sebuah pulau. Dia akhirnya kembali. Di aula besar dan kuno, Mo Suhou, guru kepala Kuil Tianlan, mendesak emosi. Dia mengenakan jubah bulu, dan tampak seperti pria muda, tetapi auranya sangat agung dan kuno. Malam itu, Mo Suhou membuat keputusan, beri aku perintah, 7 hari kemudian, pertemuan Taois Qixia akan diadakan di Pulau Qixia. Selain itu, beritahu utusan tanah terlarang Blue Sparrow bahwa ikannya telah terpancing, dan kita hanya perlu menunggu mereka mengumpulkan jaringnya. Keesokan paginya, ketika Sui berjalan keluar dari penginapan dan berkeliaran di sekitar kota Bintang 7, dia menyadari bahwa hal-hal yang berhubungan dengannya tersebar dan dibicarakan di mana-mana. Seolah dalam semalam, dia tiba-tiba menjadi orang yang paling banyak ditonton di kota. Anda bahkan tidak perlu memikirkan Sui untuk mengetahui bahwa penyebaran berita ini pasti didorong oleh pengadilan setan pot roh di belakang layar. Kalau tidak mungkin menyebabkan keributan sebesar itu. Apakah mereka mencoba menimbulkan badai dan menempatkan saya di titik puncak badai? Sui menemukan beberapa rasa. Satu-satunya hal yang membuatnya menyesal adalah dia telah menunggu di kota Bintang 7 sepanjang malam, tetapi pengadilan setan pot roh tidak datang untuk membalas dendam. Sui mungkin bisa menebak bahwa pengadilan setan pot roh pasti takut padanya, jika tidak, dia mungkin akan membunuhnya lebih awal. Menggelengkan kepalanya, Sui berhenti memikirkannya dan berkeliaran di sekitar kota sendirian. Seven Star City adalah salah satu kota paling makmur di laut tanpa batas, dan ada ribuan kamar dagang saja. Di sini, Anda memang bisa melihat banyak harta karun yang aneh dan aneh di laut. Ada juga beberapa pasar budak yang menjual monster di laut. Sui berkeliaran untuk waktu yang lama, membeli beberapa anggur khusus yang hanya dapat ditemukan di laut tanpa batas, dan pergi ke restoran untuk makan makanan laut yang disiapkan khusus untuk para dewa, hanya sekali makan menghabiskan banyak uang kristal abadi. Tapi saya harus mengatakan, itu sangat berharga. Makanan laut itu sangat langka dan berharga, dimasak oleh Chef Ling, rasanya sangat unik. Sui juga penuh pujian untuk ini. Hal-hal profesional harus dilakukan oleh para profesional, seperti memasak, Anda harus membiarkan koki spiritual dari Protos Rakus melakukannya. Tidak hanya enak warnanya dan harumnya, tetapi juga seperti makanan obat, makan makanan juga sangat bermanfaat untuk latihan. Ketika saya memiliki waktu luang di masa depan, saya harus menemukan beberapa orang kuat dari klan Dewa Rakus untuk menjaga kehidupan sehari-hari saya. Setidaknya dalam hal makan dan minum, itu pasti akan memuaskan nafsu makan saya. Sui diam-diam berpikir. Dia sedang dalam perjalanan kembali ke penginapan. Pada saat itulah berita bahwa pameran Taois Qixia akan diadakan dalam 7 hari menyebar ke kota Bintang 7. Untuk sesaat, seluruh kota menjadi sensasi. Benar-benar tidak sabar. Sui berbisik di dalam hatinya. Semua ini membuatnya semakin yakin bahwa apa yang disebut pertemuan Taois Qixia ini ditujukan padanya. Hanya saja Kuil Tianlan tidak khawatir tidak pergi. Saat memikirkan hal ini, Sui mengerutkan kening. Karena Kuil Tianlan berani mengumumkan masalah ini, harus benar-benar yakin bahwa itu akan membuat dirinya sendiri harus pergi. Mengancam dengan sandera. Meski rutinitas ini sangat vulgar, harus dikatakan juga paling efektif. Namun, Sui tidak percaya bahwa Kuil Tianlan tidak menyiapkan cara lain. Jangan khawatir,
kuil Tianlan akan segera mengumumkan jawabannya. Suyi menyesap anggur, berbalik dan berjalan ke penginapan. Hingga tengah malam, sang Kappa kembali. Tuanku, ayah dan putrinya telah meninggalkan laut tanpa batas dengan selamat, dan aku telah membunuh beberapa karakter yang tidak sedap dipandang di jalan. Kappa menyatakannya dengan enteng. Suyi sedikit mengangguk, dan berkata setelah fajar, kamu dan aku akan pergi ke pengadilan setan Potro untuk berjalan-jalan. Kappa terkejut, dan berkata, saya pikir tuanku akan berpartisipasi dalam asosiasi Taois Qixia. Tidak diragukan lagi dia juga pernah mendengarnya. Apa ini? Bahkan jika angin bertiup kencang dan ombaknya tinggi, itu lebih baik daripada berjalan-jalan di halaman. Setelah Sui Dao selesai berbicara, dia berbaring di kursi anyaman dan tertidur lelap. Kappa mau tidak mau mengagumi secara diam-diam, jika itu orang lain, dia mungkin akan kesulitan tidur dan makan. Tapi tuanku beruntung, dia tertidur dalam sekejap mata seperti orang normal. Fajarnya. Di atas pengadilan setan Potro, seberkas cahaya langit jatuh di awan keberuntungan yang bergolak, seperti pewarna tinta yang megah dan berwarna-warni, mewarnai lautan awan menjadi warna-warna cerah dan berwarna-warni. Seorang pria muda berjubah hijau datang ke gerbang pengadilan setan Potro. Dia memiliki sosok yang tinggi, dengan satu tangan di belakang punggungnya dan tangan lainnya adalah labu anggur hijau, berdiri sendirian di bawah cahaya pagi, pakaiannya berkibar. Sikap tenang dan tidak tergesa-gesa itu membuat orang-orang kuat yang ditempatkan di gerbang gunung tidak berani meremehkan mereka. Bolehkah aku bertanya siapa yang suci, apa yang akan kamu lakukan di pengadilan setan Potro? Pengadilan Iblis Potro mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, dan bertanya tanpa kerendahan hati. Sambil melihat gunung dan sungai di pengadilan setan Potro, Suyi berkata dengan linglung. Namaku Suyi, aku datang untuk menyembah gunung. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.